Halo Om dan Tante jaringan Regarsport, kembali lagi dengan saya Om Wisnu dari Keuangan Regarsport. Oke, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan regulasi terbaru terkait dengan pencabutan promo free ongkir bagi transaksi yang bermasalah atau transaksi bermasalah dalam artian transfer tidak sesuai dengan nota sistem. Nah, kenapa regulasi ini dilempar? Karena untuk menurunkan angka transaksi bermasalah yang disebabkan oleh banyak kultur dari jaringan ini yang melakukan transfer tidak sesuai dengan nota tagihan. Maka dari itu kita berlakukan saking banyaknya itu untuk menurunkannya itu menggunakan regulasi pencabutan free ongkir. Lalu untuk ketentuannya yang masuk dalam kategori transaksi bermasalah karena nota transfer tidak sesuai dengan nota tagihan di sistem itu, pertama adalah transfer DP. Transfer tidak sesuai dengan nota tagihan untuk DP itu transfernya kurang dari 48% atau lebih dari 65% dari harga total. Jadi jika transfernya itu kurang dari 48% dan atau lebih dari 65%, maka di situ akan ditetapkan sebagai transaksi bermasalah untuk DP. Kemudian untuk DPL, nah untuk transfer DPL kurang atau lebih dari tagihan nota sistem yang akan mengharuskan pengembalian ke keranjang pesanan. Jadi DPL jika lebih dan kurang itu akan menjadi transaksi bermasalah. Kemudian yang ketiga adalah transfer pelunasan kurang atau lebih dari tagihan nota sistem yang mengharuskan pengembalian ke status selesai packing. Di pelunasan juga sama seperti di DPL karena di situ adalah harus sesuai dengan angkanya, sesuai dengan tagihan di sistem, maka harus sesuai. Jika lebih maupun kurang di situ nanti akan menjadi transaksi bermasalah. Dari ketiga kategori ini itu nanti akan masuk ke dalam transaksi bermasalah sehingga akan dikenai pencabutan promo free ongkir di situ. Kemudian alurnya seperti apa sih nanti saat terjadi transaksi bermasalah sampai nanti pencabutan promo free ongkir? Alurnya seperti ini. Yang pertama, metode pencabutan free ongkir yang pertama, transaksi dinyatakan bermasalah pada poin 1 dan 3 ya, akan dilakukan konfirmasi oleh admin pelayanan keuangan kepada jaringan yang bersangkutan. Jadi saat keuangan sudah bisa menganalisa ya, di secara sistem dan keuangan bisa menganalisa itu transaksi bermasalah, maka admin keuangan akan melakukan konfirmasi ke jaringan yang bersangkutan bahwa transaksi tersebut dinyatakan bermasalah. Nah, setelah melakukan konfirmasi, yang kedua itu transaksi bermasalah akan otomatis dikembalikan ke keranjang untuk yang DP ya, untuk yang DP dan DPL itu dikembalikan ke keranjang, dan untuk pelunasan itu dikembalikan ke selesai packing pada H+2 setelah konfirmasi ke jaringan. Jadi ada waktu 2 hari ya, dari poin 1 dari admin keuangan menyatakan itu bahwa bermasalah pasti akan dikonfirm, ada waktu 2 hari sebelum free ongkir tersebut dicabut. Nah, maka di dalam 2 hari ini menunggu penyelesaian dari jaringan. Nah, kemudian setelah 2 hari ternyata tidak ada confirm maupun penyelesaian dari jaringan atas transaksi bermasalah tersebut, maka keuangan akan melakukan pengembalian status tersebut ke dalam, untuk DP dan DPL itu ke dalam keranjang, kemudian di pelunasan itu ke selesai packing. Otomatis dikembalikan statusnya keranjang atau status packing, maka otomatis promo free ongkir akan hilang atau dicabut. Nah, jadi saat nanti jaringan melakukan input ulang, transaksi ulang di situ, maka akan muncul notif yaitu pencabutan free ongkir karena histori transfer tidak sesuai dengan nota tagihan. Maka di dalam KP dan PO tersebut sudah disematkan telah ada histori transaksi bermasalah karena transfer tidak sesuai dengan nota tagihan. Nah, di situ teman-teman promo free ongkirnya akan dicabut. Nah, pasti akan transaksinya sesuai dengan regulasi dan harus membayar. Kemudian kebijakan ini akan dilempar per Sabtu ya. Di Sabtu 00 itu sudah akan dilempar. Sabtu ini, Sabtu tanggal 17 Juni 2023 nanti akan dilempar. Maka transaksi yang record bermasalah di hari Sabtu 17 Juni 2023 itu nanti akan sudah mulai masuk ke dalam regulasi seperti itu. Oke, itu adalah penyampaian regulasi terkait dengan pencabutan promo free ongkir dikarenakan transfer tidak sesuai dengan nota tagihan. Maka diharapkan teman-teman jaringan
bisa share ke teman-teman jaringan lain maupun ke user bahwa transfer atas DP, DPL maupun pelunasan itu harus dengan nota tagihan di sistem. Hindari transaksi bermasalah karena di situ akan mempercepat proses pending transaksi maupun pending pelunasan itu menjadi slot DP dan slot pelunasan. Sekian dan saya terima kasih. Salam Just People.